sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam perkara tata niaga timah yang menurut Kejaksaan Agung itu merugikan keuangan negara sampai 300 triliun. Ya kan? Nah, masyarakat ini kan akan menunggu nih, karena ini melibatkan public figure, seorang artis. Masyarakat menunggu apa sih yang terjadi. Apakah Sandra Dewi ini bisa dijerat ikut terlibat dalam tata niaga timah yang membelit suaminya? Kan itu nih yang menjadi pertanyaan konsen di pertanyaan tadi kan. Nah, saya sebagai praktisi hukum punya tanggung jawab moral untuk memberikan edukasi hukum. Dan kita juga harus menganut ajas presumption of innocence atau praduga tidak bersalah. Jadi Kejaksaan Agung dalam menangani perkara ini saya pikir tidak mungkin dia terpengaruh dengan asumsi-asumsi, apalagi desakan. Yang saya tangkap terakhir, Kejaksaan Agung sudah menetapkan 22 orang tersangka. Bahkan sudah ada yang di tahap 2 akan segera disidangkan. Itu yang saya tangkap kemarin. Nah, terkait dengan Dewi Sandra, dia sudah diperiksa sebagai saksi 2 kali. Ya, bahkan adiknya juga ikut diperiksa juga sebagai saksi. Nah, kalau untuk bagaimana menetapkan seseorang menjadi tersangka, bukan karena asumsi. Jadi kita juga punya tanggung jawab edukasi, memberikan edukasi kepada masyarakat secara hukum, jangan sampai menegakkan hukum melanggar hukum. Gitu. Nah, kalau kita bicara tentang pasal 184 KUHP, itu kan jelas itu. Ada 5 alat bukti itu. Nah, kita menganut minimal 2 alat bukti baru ditetapkan menjadi seorang tersangka. Nah, kalau saya cenderung begini, bukan soal penetapan tersangka berapa orang, 22 orang, bukan itu. Bagaimana mengembalikan keuangan negara, kerugian keuangan negara? Saya lebih fokus ke situ. Realnya berapa sih sebenarnya kerugian keuangan negara itu? Kalau Kejaksaan Agung bilang 300 triliun, wow, fantastik. Pertanyaan saya, apakah sudah sebanding yang sudah disita Kejaksaan Agung dengan potensi kerugian negara tadi itu? Harusnya Kejaksaan Agung juga harus transparan, kasih update dong. Oh, yang kami sita udah katakanlah sekian puluh triliun. Jadi masyarakat itu tidak membuat isu-isu liar. Saya kira mereka harus menjelaskan itu supaya transparan. Jangan sampai ada juga pengadilan di luar pengadilan. Karena hukum itu adalah pasti perbuatan terjadi apa enggak. Dan jangan sampai nanti dibunuh karakternya Sandra Dewi. Kalau memang Sandra Dewi tidak terlibat, ya silakan dikasih tahu gitu loh. Hanya memang butuh proses. Melakukan penyidikan itu kan tidak gampang. Ya, memeriksa ahli saksi-saksi aja puluhan mungkin ratusan saksinya, itu kan tidak cukup 1 bulan 2 bulan. Dan ini akan tetap berproses. Nah, apalagi bicara dengan tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang itu harus didukung dengan data yang kuat, tidak bisa asal main comot aja. Dan hukum acara harus dilaksanakan di situ. Nah, sekarang masyarakat ini bertanya-tanya, seperti Anda tanya tadi, bagaimana sih sekarang Sandra Dewi statusnya seperti apa kan gitu. Kembali ke Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung saya kira tidak usah takut dengan tekanan. Kalau memang Sandra Dewi dalam hal ini clear, silakan kasih tahu clear. Atau memang belum ditemukan cukup bukti, ya kasih tahu sehingga tidak menduga-duga gitu loh. Itu pandangan saya. Kasih juga edukasi kepada masyarakat supaya ada kepastian hukum, jangan jadi isi luar atau jangan sampai dibawa ke ranah politik. Kita harus konsen kepada mengembalikan kerugian keuangan negara. Dan dalam tata niaga timah itu bukan hanya kerugian keuangan negara, kerusakan ekosistem juga harus dipikirkan. Silakan koordinasi dengan stakeholder yang berhubungan dengan ekosistem itu nanti. Jangan nanti anak-anak kita atau cucu-cucu kita nanti dampaknya ke mereka. Karena itu harus direboisasi. Kalau terjadi kerusakan lingkungan, dampaknya nggak sekarang, bos.
nanti ke depannya. Saya kira begitu. Oke. Bang, kemarin juga banyak masyarakat menyampaikan bahwa di situ ada oknum-oknum dengan berpangkat tinggi gitu Bang, dengan inisial A, B gitu. Itu menurut Abang gimana Bang? Itulah, jadi isu ini kan makin liar. Yang saya takutkan ada yang memang sengaja membuat pembusukan sehingga Kejaksaan Agung tidak berkonsentrasi untuk menyelesaikan perkara ini. Itu yang saya khawatirkan. Juga banyaknya isu liar, melibatkan mantan jenderal, melibatkan mantan pejabat. Kasihan loh Bapak itu kalau memang nanti tidak terbukti. Betul. Saya tantang orang yang menghembuskan itu, berani tunjuk dong. Ente berani buka, ente buka nama inisial, jangan hanya inisial doang. Nama lengkapnya siapa? Kalau memang data lo valid, bantu Kejaksaan Agung. Jangan bikin isu nggak jelas. Kasihan gitu loh anak-anaknya juga nanti. Betul. Siapa yang memang mengatakan ada indikasi terlibat, buka kalau jentel. Jangan sembunyi tangan, lempar batu sembunyi tangan. Kasihan Kejaksaan Agungnya, seolah-olah nggak berani atau nggak sanggup membongkar dengan tuntas. Kasihan juga keluarga yang terduga tadi disebut inisial itu. Inisial itu banyak Pak, nggak hanya satu. Jangan dibiasakan deh.